71 yang sama.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersyukur kembali saat malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kehidupan kita untuk kita boleh berada di rumah Tuhan. Biarlah kita berikan seluruh yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya setiap apapun yang kita kerjakan di rumah Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak lupa menyambut kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun mungkin ada yang menyaksikan lewat tayangan di sosial media. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita selamat malam hari ini. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian dari lonceng surgawi 315. Nyanyian lonceng surgawi 315. Hidup
seperti pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Kenalkah kita akan Yesus? Apakah hanya sebatas pengenalan yang kita dengar dari orang dan Tuhan yang kita dan Tuhan yang tahu? Tetapi lewat pujian ini Tuhan begitu mengenal kehidupan kita. Dia tahu setiap kehidupan kita. Dia mengerti segala duka yang ada dalam kehidupan kita. Dan hanya Dia yang bisa memberi kita kekuatan untuk boleh terus berjalan maju di tengah-tengah dunia yang begitu banyak persoalan, yang begitu banyak masalah, yang bisa membuat kehidupan gereja Tuhan tertinggal, bahkan binasa. Tetapi saat malam hari ini, jikalau Tuhan kasih berikan kehidupan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah saat malam hari ini, itu merupakan bukti kasih Tuhan yang bukan hanya sebatas perkataan, tetapi Tuhan telah menyerahkan dalam kehidupan kita. Dia berikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Kita gunakan setiap kesempatan ini dengan baik. Sebab firman Tuhan berkata, akan ada saatnya kesempatan itu akan berakhir. Akan ada saatnya di mana kita ingin mencari kebenaran firman Tuhan itu akan tidak ada lagi. Tetapi sejauh mana Tuhan berkemurahan memberikan kita waktu kesempatan untuk kita boleh bertemu dengan Dia dalam ibadah ini, biarlah kita, siapapun kehidupan kita yang boleh ada saat malam hari ini, boleh menggunakan waktu itu dengan baik, supaya dengan demikian kehidupan kita layak untuk bertemu Dia, bahkan boleh hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Kita naikkan kembali pujian dari atas. Kita jamaah. Yang kedua,
kasih Bapa yang baik buat setiap anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami seluruh sedang jemaat Tuhan. Baik kami yang muda, baik kami yang tua, semuanya Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kehidupan kami sedikit pun Tuhan. Penyertaan-Mu sama bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kamilah yang seringkali Tuhan membeda-bedakan kasih kami Tuhan terlebih kepada Engkau Tuhan. Ketika Engkau memberkati kehidupan kami boleh mengucapkan syukur. Tetapi ketika Tuhan izinkan kami harus mengalami persoalan dalam kehidupan kami, tidak jarang kehidupan kami mengatakan bahwa Tuhan itu jahat dalam kehidupan kami. Tetapi saat malam hari Tuhan, mohon ampun di hadapan atas segala apa yang sudah kami kerjakan di hadapan Tuhan, segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dengan kuasa dalam Tuhan, supaya di waktu-waktu ke depan, jika Tuhan masih berkemurahan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh belajar untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu telah lebih dahulu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Jikalau saat ini kami boleh terus berdiri untuk beribadah melayani Tuhan, ini merupakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah saat ini Tuhan. Engkau telah membuka kembali kesempatan bagi kami untuk kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Tujuan kami hanya satu, di mana kami supaya boleh memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesai Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin mengimani ibadah kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat sedang jemaat yang mungkin mereka dalam persiapan ataupun mungkin dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai mereka Tuhan, tibakan di tempat ini Tuhan dengan segera, supaya kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan tetangga sekitar kami yang boleh mendengar ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong, Engkau yang memberkati. Bahkan Tuhan jamah setiap kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami imam-imam yang boleh melayani Tuhan kesempatan malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau layakan setiap kehidupan kami Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa jahat yang bisa mengganggu kami dalam memuji Tuhan, yang bisa mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan, terlebih di saat kami menyembah Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kuasa dari Yesus yang menutup fokus kehidupan kami menguasai tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam suasana surga. Terima kasih Tuhan. Sarana dan prasarana yang kami pakai dalam beribadah, apapun itu bentuknya, biarlah Kau percik dengan kuasa darah-Mu, supaya semuanya boleh kami pakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur malam hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 20. Nyanyian Psalm 20. Aku kenal
Biarlah Yesus yang telah berkorban bagi setiap kehidupan kita, hingga malam ini kita boleh terus beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita belajar untuk mengenal pribadi Yesus, sebab lewat pengenalan itulah kehidupan kita akan mendapat kehidupan kekal. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dengan sorak-sorai lonceng surgawi 335. Kita bertepuk tangan.
Saudara kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Saya
Lagu pujian ini menjadi sebuah pernyataan kerinduan hati kami, Tuhan, bahwa tidak ada pribadi yang lebih kami kagumi, tidak ada pribadi yang lebih harus kami hormati selain Engkau, Tuhan, Allah yang Maha Besar, Tuhan pencipta alam semesta, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tahu seluruh keberadaan hati kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Seluruh apa yang ada di dalam batin kami, semua terbuka, terlihat dengan jelas di mata Allah. Oleh sebab itu segala sesuatu yang belum sesuai dengan firman, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus menyucikan, Engkau yang terus membaharui, supaya dengan demikian kehidupan kami semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau dalam ibadah, doa, dan penyembahan. Mari Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh menyembah Engkau, kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami maksud kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Dudukkan kami dengan baik, sejauh mana firman-Mu bisa didengar. Kiranya setiap telinga yang oleh kemurahan Tuhan bisa mendengar firman Tuhan, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang ada di rumah Allah, maupun mungkin ada sidang jemaat yang ada di medsos. Tuhan, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berserah diri dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah kuasa hikmat yang dari Engkau menolong dan menyertai kehidupan hamba. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya tidak lupa menyapa seluruh umat Tuhan yang malam ini boleh hadir dalam ibadah, doa, dan penyembahan. Baik kita yang ada di rumah Allah maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat tayangan di media sosial yang sangat sederhana. Saya bersama dengan istri tidak lupa menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat kembali kita berbahagia dalam kita bersekutu dengan firman Allah. Pujian kita yang terakhir, kita mengatakan hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kita. Sadarlah, memang inilah kebenaran, bahwa di mata Tuhan, di pandangan Allah, tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Semua telanjang, semua terbuka. Mungkin di hadapan manusia kita bisa berlaku munafik, berpura-pura, tetapi tidak demikian di hadapan Allah. Oleh satu mari, biarlah kita menjadi umat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang jujur, baik di
di luar maupun di dalam, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan. Saya ingin kembali mengajak sidang jemaat untuk merenungkan suratan Filipi pasal yang kedua. Kemarin dalam kebaktian PA kita sudah melihat satu pribadi yang namanya Epafroditus. Kita sudah tahu dan kita sudah diberkati oleh firman Allah. Epafroditus ini artinya cantik, mempesona. Tuhan juga rindu kita gereja Allah memiliki rohani yang cantik, mempesona. Karena itu merupakan sebuah idaman dari mempelai pria sorga dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat siapa Epafroditus. Alkitab katakan Epafroditus adalah pribadi, teman sekerja Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan Epafroditus adalah pribadi yang melayani dalam keperluan Paulus. Itu menunjukkan bahwa Epafroditus adalah pribadi yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga membaca dalam ayat 30 bahwa Epafroditus dikatakan dalam pelayanan ia rela mempertaruhkan jiwanya, bahkan nyaris mati. Dua hal inilah yang menonjol dalam kehidupan Epafroditus, sehingga layak nama ini memiliki pengertian cantik dan mempesona. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kehidupan yang demikian, mungkin kita berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang sidang jemaat yang memiliki rohani yang cantik sedemikian. Apa sikap kita? Coba kita akan membaca satu ayat dalam suratan Filipi. Saya rindu kita baca ayat yang ke-29. Ini yang akan saya sampaikan kepada sidang jemaat, bahwa gereja harus memiliki etika yang baik ketika menghadapi orang-orang yang memiliki rohani yang cantik seperti Epafroditus. Mari dibaca ayat 29. Timotius dan Epafroditus, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ya, perkataan ini adalah perkataan Paulus yang waktu itu disampaikan kepada jemaat di Filipi untuk merespon pribadi-pribadi seperti Timotius, seperti Epafroditus yang memiliki rohani yang cantik. Ya, sikap ini juga harus dimiliki oleh gereja, bukan hanya jemaat di Filipi. Nah, kalau kita membaca tadi dalam ayat 29, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Tidak sulit untuk menangkap ayat ini, tidak sulit untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 29 ini. Dalam ayat ini kita menemukan dua hal yang harus dikerjakan oleh gereja, oleh sidang jemaat terhadap kehidupan yang memang memiliki rohani yang cantik. Baik itu seorang hamba Tuhan, baik itu seorang imam, baik itu sidang jemaat, kalau mereka memiliki rohani yang cantik, layak menerima kedua hal ini. Yang pertama dikatakan sambutlah dia di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ketika
kita bertemu, kita diperhadapkan dengan kehidupan hamba Tuhan, kehidupan imam, kehidupan sidang jemaat siapapun itu. Kalau mereka memang memiliki rohani yang cantik, yang bisa menjadi teladan, sikap ini harus kita miliki. Yaitu dikatakan sambutlah dia di dalam Tuhan. Arti kata sambut adalah terima kehadirannya dengan gembira. Terima kehadirannya dengan sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut. Ya. Itu pengertian sambutlah dia di dalam Tuhan dengan sukacita. Satu contoh kita akan melihat dalam kitab 2 Raja-Raja. Bagaimana kita menemukan di sini seorang perempuan yang dengan sukacita menyambut hadirnya seorang hamba Tuhan. Coba kita baca 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 mulai. Perempuan Sunem dengan anaknya. Ya, perempuan Sunem. Ini yang akan saya tunjukkan kepada sidang jemaat. Ini juga harus menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan seorang hamba Tuhan, seorang imam atau seorang sidang jemaat sekalipun, ketika memang mereka memiliki kehidupan rohani yang cantik. Mari kita baca. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dia perempuan kaya yang mengundang Elisa makan. Ya. Mari Bapak Ibu, sebenarnya untuk mengundang makan ini tidak harus menunggu kaya dulu, tapi ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, Elisa diundang untuk makan. Ya, mari kita baca. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, berapa kali pun dikatakan Elisa dalam perjalanan dan melewati daerah Sunem, selalu Elisa mampir atau diundang makan di rumah perempuan ini. Ini menunjukkan sebuah pelayanan yang tidak ada jemu-jemunya, tidak ada bosan-bosannya. Selalu ingin berbuat yang terbaik untuk seorang hamba Tuhan. Ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang Maha Kudus. Kenapa perempuan ini mengerjakan demikian? Karena perempuan Sunem tahu siapa Elisa. Dia tahu siapa Elisa. Dikatakan, aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam. Ya. Terus baca. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Iya, perhatikan baik-baik apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem. Karena dia tahu bahwa Elisa ini seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah yang kudus. Dalam
Dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10, tiap kali Elisa datang, tiap kali Elisa singgah, perempuan Sunem ini bersama dengan suaminya tentunya menyambut Elisa ini dengan hati yang gembira. Ya, seberapa kali pun Elisa dalam perjalanan, perempuan Sunem ini tetap menyambut Elisa dengan sukacita. Sampai dikatakan dalam ayat yang ke-10, perempuan Sunem ini bersama dengan suaminya sepakat membuatkan kamar khusus supaya nanti ketika Elisa ini singgah di rumah dia, ada tempat untuk beristirahat. Ini suatu bukti bahwa perempuan Sunem ini tahu, mengerti cara menyambut seorang hamba Tuhan, ya, cara menyambut seorang nabi, cara menyambut kehidupan yang memiliki rohani dengan baik. Sehingga kalau kita lihat dalam cerita ini, dalam ayat-ayat berikutnya, ternyata apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini tidak kehilangan upah. Ya, perempuan Sunem yang dikatakan Alkitab tidak mempunyai anak, akhirnya memperoleh anak oleh karena doa daripada Elisa. Makanya penting Bapak Ibu, kita juga belajar sebagai sidang jemaat, jangan cuek atau acuh tak acuh ketika kedatangan seorang hamba Tuhan. Mungkin itu dari desa, mungkin itu dari tempat yang lain. Apalagi kita tahu mereka adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita cuek, jangan pernah kita acuh tak acuh. Tapi mari kita belajar menyambut dengan baik. Kenapa? Coba suatu ayat kita baca. Kenapa kita harus menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira? Kita baca dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 42. Ini alasannya. Coba, apa kata Tuhan Yesus? Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Ayat 41, Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, barang siapa menyambut nabi seperti hal layaknya seorang nabi. Ya, sekali lagi coba. barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ia akan menerima upah nabi, walaupun secara jasmani atau secara hurufiah mungkin sidang jemaat bukan seorang pendeta. Tapi kalau sidang jemaat tahu menghargai, tahu menyambut seorang hamba Tuhan, maka seorang sidang jemaat akan menerima upahnya seorang hamba Tuhan, akan menerima berkatnya seorang hamba Tuhan. Itu dikatakan Alkitab itu. Barang siapa menyambut seorang nabi, maka ia akan menerima upah seorang nabi. Ya, terus baca. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, Barang siapa menyambut orang-orang yang benar, imam yang benar kita sambut, sidang jemaat yang benar kita sambut. Ya, jangan cuek. Sambut dengan baik ketika mereka mungkin berkunjung ke rumah saudara. Sambut mereka dengan baik. Layaknya sebagai seorang hamba Tuhan, layaknya sebagai seorang imam, layaknya sebagai seorang sidang jemaat yang hidup dalam kebenaran, sambut. Ya, jangan cuek. Jangan malah kalau datang seorang hamba Tuhan langsung kita tutup pintu. Jangan. Jangan umat Tuhan. Ya, terbaca.
akan menerima upah orang benar. Dia akan menerima upah orang benar. Terus, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang, itu siapapun kita, kalau kita memberikan secangkir air sejuk saja, air putih pun, kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang imam, kepada sidang jemaat yang memang rohaninya bagus, rohaninya cantik, apa katanya? kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Alkitab katakan kalau kita menyambut hamba Tuhan, menyambut seorang imam, menyambut sidang jemaat yang betul-betul hidup dalam kebenaran, Alkitab mengatakan kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Amin, umat Tuhan. Bayangkan Alkitab mengatakan secangkir air putih saja Tuhan perhitungkan, apalagi kalau kita bisa berbuat lebih daripada itu. Mungkin secangkir air putih ditambah goreng 2 biji, tentu upahnya jauh lebih besar daripada secangkir air putih. Ini sidang jemaat harus tahu, harus belajar. Kalau datang imam dikasih minum, kalau ada goreng kasih goreng. Kalau itu kita kerjakan dengan hati yang tulus, karena kita mengerti firman Allah, upahnya dahsyat. Apalagi kalau datang hamba Tuhan dari kampung, dari desa, yang mungkin tidak pernah ke kota, jarang-jarang, perlakukan itu istimewa. Jangan malah dicuekin. Ya. Ini harus belajar. Ini yang pertama, dikatakan sambutlah dia di dalam Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, tadi kita membaca dalam ayat yang ke-29, hormatilah orang-orang seperti Epafroditus. Hormati, ya, kata hormati itu artinya menghargai. Sebagai gereja Tuhan penting menghormati, menghargai seorang hamba Tuhan, menghargai imam, menghargai sidang jemaat yang cantik rohaninya. Hargai. Kenapa? Alkitab mengatakan kalau kita tidak menghargai, itu akan menyusahkan diri kita. Coba dibaca 2 Raja-Raja kembali. Sekarang pasal yang kedua. Di sini kita menemukan ada pribadi-pribadi yang tidak tahu menghormati hamba Tuhan, yang tidak tahu menghormati orang-orang yang melayani Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 25. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ya, mencemoohkan. Apa itu? Tidak menghormati. Mari umat Tuhan jangan pernah menjadi sidang jemaat mencemoohkan hamba Tuhan, mencemoohkan orang-orang yang melayani pun jangan. Mencemoohkan pemimpin negara pun jangan. Ya, kita melihat hari-hari banyak orang kerjanya cuma mencemooh presiden, mencemooh istri presiden. Jangan itu dikerjakan oleh gereja. Jangan. Ya. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepada mereka mencemoohkan hamba Tuhan. Bukan menghormati, tapi malah menghina, mencemoohkan. Bayangkan anak-anak mencemoohkan hamba Tuhan. Memang begitu loh hamba Tuhan. Orang Kristen kalau rohaninya anak-anak, dia nggak tahu itu menghormati hamba Tuhan.
Saya katakan ini bukan saya menuntut penghormatan, tidak, tapi ini firman Allah. Supaya ketika saudara bertemu dengan hamba Tuhan siapapun, hormati itu. Jangan pernah mencemoohkan. Amin, firman Tuhan. Ini penting itu. Walaupun mungkin kalian lihat ini hamba Tuhan sepertinya bodoh-bodoh, tetap hormati. Lihat ayat ini. Apa katanya? Coba. Naiklah botak, naiklah botak. Naiklah botak, naiklah botak. Ternyata hamba Tuhan dari zaman dulu banyak yang botak. Ya, sejak zaman Alkitab ini, Elisa ini botak. Nah begitu loh hamba Tuhan, rata-rata hamba Tuhan lama-kelamaan botak, rontok rambutnya habis. Saya juga begitu. Dulu lebat sampai sini, sekarang kalau pangkas nggak pernah jadi pangkas yang lihatnya yang pinggirnya botak lama-lama. Banyak yang dipikirin. Botak, naiklah botak, naiklah botak. Berbaca. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Berbaca. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya, lihat itu. Karena sikap anak-anak yang tidak beretika, tidak tahu menghormati seorang hamba Tuhan, malah mencemooh, hei botak, hei botak. Apa yang terjadi? Dicabik-cabik oleh beruang. Ini susah ini. Dikutuk. Ya. Makanya mari sidang jemaat belajar kita menghargai seorang hamba Tuhan, menghargai seorang imam yang memiliki rohani yang cantik, walaupun mungkin dia masih muda. Hargai, hormati. Jangan pernah mencemoohkan itu. Apalagi seorang hamba Tuhan yang berjuang untuk sidang jemaat, hormati. Coba satu ayat lagi, Ibrani pasal 13. Ayat 17. Nasihat dan doa selamat. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kalau dalam terjemahan Indonesia standar tidak ada kata menghormati, hanya dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tetapi kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan hendaklah kita menghormati dan mentaati pemimpin-pemimpin. Hendaklah kita menghormati dan mentaati pemimpin-pemimpin. Pemimpin sidang jemaat, taati, hormati itu. Kenapa? Baca. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu, nyawamu. Ya. Hamba Tuhan berjaga-jaga atas jiwa sidang jemaat. Dari mana? Dari doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Jujur loh Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tua kita pun belum tentu mendoakan kita setiap hari. Ya. Saudara-saudara kita pun belum tentu mengingat kita, mendoakan kita setiap hari. Tapi hamba Tuhan lihat, setiap hari diingat, didoakan, dinaikkan doa penyautan kepada Allah. Itu berjaga-jaga atas jiwa sidang jemaat.
ulang, hadirnya seorang hamba Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat itu anugerah, supaya jiwa sidang jemaat itu tetap aman. Ironis memang kalau sidang jemaat tidak tahu menghargai hamba Tuhan, sidang jemaat tidak tahu menghormati hamba Tuhan. Semoga kita tidak demikian. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Saya katakan ini bukan saya menuntut penghormatan, supaya sidang jemaat diberkati Tuhan. Sebab tadi kita sudah membaca, siapa yang menyambut seorang nabi, siapa yang menghormati seorang nabi, dia mendapatkan upah nabi. Ya. Terbaca. Sebab sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, Ia bertanggung jawab atas nyawa jemaat. Jadi tugas seorang hamba itu bukan ringan sebenarnya. Karena dia bertanggung jawab atas nyawa sidang jemaat. Itu dikatakan dalam kitab Yeskiel kan? Pasal 3. Ketika Yeskiel ditugaskan oleh Tuhan menjadi penjaga Israel. Yeskiel, kalau kamu tahu orang benar berbuat jahat, kamu harus tegur dia. Kalau kamu diam, dia binasa, saya tuntut pertanggungjawaban. Itu namanya bertanggung jawab atas jiwa sidang jemaat. Ya. Terbaca. dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Ya, dengan gembira, dengan sukacita. Terus baca. Bukan dengan keluh kesah, Ya, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. jadi itu makna. Etika demikianlah harus dimiliki oleh sidang jemaat. Memiliki sikap yang tahu menyambut dengan sukacita, dan yang kedua tahu menghormati. Jangan jadi sidang jemaat tidak tahu menyambut seorang hamba Tuhan, tidak tahu menyambut imam-imam yang memiliki rohani takbisan yang baik, tidak tahu menghormati. Jangan. Ya. Sebab Alkitab katakan, kalau kita menyambut seorang hamba Tuhan, menyambut seorang nabi, menyambut orang benar, di situ kita akan menerima upahnya seorang nabi, upahnya seorang hamba Tuhan, upahnya seorang yang benar. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam ini untuk menjadi renungan kita, supaya mendorong kita untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berlutut, kita akan menyembah Tuhan kesempatan malam hari ini. Kita akan naikkan pujian. Kita akan menyembah Tuhan pada malam ini. Seperti rusa rindu sungai. Hatiku rindu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan lembut. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Syukur
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama kita beri. Takkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita naikkan kedua kali. Takkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita jaga hati kita selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Allah yang sangat baik. Kami rasakan perhatian, pertolongan, kasih sayang-Mu bagi kami sampai detik malam hari ini. Tuhan telah menyatakan nasihat firman-Mu, bagaimana kami sebagai umat Tuhan harus hidup, harus bersikap, beretika, tahu menghargai dan menyambut kehidupan yang secara rohani memiliki rohani yang indah dan cantik. Sebab dengan demikian kami akan menerima upah dari Engkau. Menyambut seorang hamba Tuhan akan menerima upah seorang hamba Tuhan. Menyambut seorang yang benar akan menerima upah dari orang yang benar. Berikan kami hati dan pemahaman yang semakin benar, supaya kami menjadi umat Tuhan yang tidak bersikap acuh tak acuh, tapi ajarlah kami seperti perempuan Sunem yang tahu menyambut dan menghargai hadirnya seorang pribadi yang bernama Elisa. Ampuni kami umat-Mu kalau banyak kali kami tidak mengerti ini, sehingga tidak jarang kami bersikap yang tidak baik. Mungkin dalam batin kami mencemooh. Kiranya Engkau yang mengampuni, Engkau yang menyucikan kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur kepada Engkau. Engkau memberi kami kekuatan yang indah. Kami boleh menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah penyembahan yang kami kerjakan.
menjadi suatu penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Biarlah Engkau yang tahu segala pergumulan kami, Engkau yang membela umat-Mu, Engkau yang menolong umat-Mu, Engkau yang memberkati umat-Mu sekalian. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menjaga, memelihara sidang jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat ibadah Natal tanggal 12 Desember yang sudah semakin mendekat. Kiranya Tuhan tolong nyatakan firman-Mu, berikan kami umat-Mu kesehatan untuk berdoa, untuk berpikir, untuk berjuang, untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa ini. Doa kami biarlah Engkau tetap memberikan hikmat akan Engkau, supaya bangsa ini dipimpin orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sinode GPT yang menaungi kami. Kau berkati GPT, Kau berkati para pengurus pusat sampai daerah. Tuhan tolong bahkan seluruh AMB GPT Engkau pakai menjadi alat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sementara kami akan akhiri ibadah ini, sementara imam yang melatihan pujian, Tuhan tolong kiranya Roh Kudus tetap memberikan sukacita, semangat bagi kami. Sementara umat-Mu pulang dalam perjalanan, Engkau melindungi dan Engkau yang memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai saudara dan saya mulai saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa penyembahan pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Sebagai pengumuman ibadah tidak ada perubahan. Kami sedang MPA, Sabtu kaum muda dan Minggu kebaktian umum, sebagaimana kita kerjakan jadwal yang sudah kita buat. Akhir kata saya menyampaikan selamat malam, selamat berpisah, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.